Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Fokus pada materi yang pertama adalah tentang kurikulum di era Merdeka Belajar. Saya kira ini adalah bagian tema dari menyongsong era Merdeka Belajar dari kebijakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saya kira sebagai sebuah hal yang penting. Dan saya kira saat ini sementara dilakukan kajian untuk implementasi lebih jauh. Oleh karena itu topik-topik yang saya kira dipilih dalam webinar pada hari ini adalah sebuah topik yang saya kira sangat menarik dan urgen. Mengapa demikian? Karena ini adalah perspektif acuan untuk melihat masa depan pendidikan Indonesia. Untuk membagi kerangka berpikir kita, maka saya mencoba membuat sistematika di dalam materi pembahasan ini. Pertama, saya ingin menggambarkan tentang isu-isu kunci global saat ini yang bisa memberikan gambaran mengapa kontekstualisasi kurikulum juga perlu ada di dalam era Merdeka Belajar ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menggambarkan tentang refleksi atas pendidikan kita hingga saat ini. Refleksi atas pendidikan Indonesia saat ini. Yang ketiga, saya kira kita perlu memahami kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dicanangkan oleh Mas Menteri tentang Merdeka Belajar ini. Yang keempat, tentang arah pengembangan kurikulum. Saya kira dalam perspektif isu-isu kunci, karena bagaimanapun juga dalam tekstual kurikulum, apa yang ada di dalam dinamika perubahan masyarakat dan dunia global itu menjadi acuan di dalam melakukan penyesuaian. Kita melihat bahwa penduduk Indonesia di tahun 2045 terjadi perubahan yang saya kira sangat signifikan dilihat dari apa yang kita istilahkan dengan bonus demografi. Penduduk usia produktif akan ada di dalam tahun-tahun yang akan datang. Dan ini saya kira menjadi acuan di dalam melakukan perencanaan di bidang pendidikan. Kemudian apa yang saya kira juga kita alami pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah peran daripada teknologi informasi dalam hubungannya dengan perspektif dunia pendidikan dan juga dalam perspektif konteks lainnya. Saya kira pengaruh transformasi digital itu juga akan berperan dalam hubungannya dengan penyiapan pasar kerja. Oleh karena itu, kita bisa melihat data bahwa 60%
pekerjaan-pekerjaan untuk masa depan itu akan dipengaruhi oleh sistem otomatisasi, artinya peran teknologi akan sangat memberikan kontribusi di dalam aspek kehidupan. Artinya masa depan kita perlu siapkan, karena masa depan ini membutuhkan keahlian-keahlian tinggi, membutuhkan keterampilan-keterampilan tinggi. Saya kira kita berada saat ini pada revolusi industri 4.0 yang saya kira penggunaan teknologi sudah merupakan acuan. Dan saya kira apa yang kita alami pada masa pandemik 19 ini itu adalah memberikan pembelajaran bagi kita semua, terutama di dalam dunia pendidikan, tentang bagaimana penggunaan teknologi di dalam proses-proses pembelajaran. Tapi konsekuensi dari itu adalah perlu kita siapkan kemampuan-kemampuan anak didik kita untuk kesiapan mereka dalam aspek-aspek yang sifatnya soft skill. Dan juga kesiapan saya kira kita juga untuk menyiapkan dalam hubungannya dengan hard skill. Yang kata lain bahwa ke depan di dalam perencanaan kurikulum kita, saya kira juga perlu kita siapkan bagaimana insersi teknologi di dalam proses-proses pembelajaran ini. Nah, dilihat dari sisi mutu pendidikan kita, saya kira kita sudah pahami semua tentang bagaimana instrumen assessment yang digunakan dalam hubungannya dengan PISA. Jadi saya kira dari sisi data PISA ini memperlihatkan masih perlunya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Proses-proses belajar yang perlu dilaksanakan untuk peningkatan kualitas di dalam ruang belajar adalah sebuah fokus, sebuah hal yang perlu dijadikan sebagai acuan. Karena prediksi kita dalam hubungannya dengan skor PISA, masih kita akan menyiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Karena itu data ini memberikan gambaran juga bagi kita bahwa kerja keras harus perlu dilakukan dalam hubungannya dengan peningkatan instrumen untuk nilai PISA ini. Mengacu pada beberapa aspek dari konteks yang saya sebutkan tadi sebagai acuan, ini berarti bahwa kita perlu menyiapkan anak didik kita untuk keterampilan-keterampilan yang tinggi. Keterampilan-keterampilan yang saya kira di dalam perspektif kurikulum 2013 yang sementara kita implementasikan ini, itu saya kira perlu diinternalisasi di dalam proses-proses delivery di dalam ruang kelas. Mengapa demikian? Alasan-alasan yang saya jadikan sebagai acuan tadi, yang kita berikan gambaran tadi, tentang kompetisi yang harus dijadikan sebagai hal yang ada di dalam kehidupan masa depan. Karena bonus demografi, kemudian pengaruh teknologi di dalam konteks globalisasi ini,
kemudian bagaimana konteks pendidikan kita yang kita bisa melihat dari skor visa yang saya kira kalau kita telah lebih jauh, murid usia 15 tahun yang mencapai kompetensi literasi minimal itu baru 30% pada membaca, 29% pada matematika, 40% pada sains. Artinya bahwa kebanyakan daripada siswa kita itu hanya bisa membaca bacaan-bacaan sederhana tanpa belum memahami makna yang lebih jauh. Nah, oleh karena itu, ke depan, berdasarkan acuan McKinsey ini, tahun 2019, tentang pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan, yang harus menjadi acuan prerequisite adalah pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi. Itu adalah perlu dimiliki bagi anak didik kita. Nah, itu adalah acuan-acuan berpikir kita ketika ingin memahami proses-proses yang saya kira ke depan untuk kita jadikan sebagai prediksi, untuk kita jadikan sebagai acuan di dalam memahami proses pendidikan yang terjadi ini. Nah, lebih khusus lagi saya kira dalam perspektif pendidikan, maka saya mengantar pada Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat bahwa dari sisi kualitas hasil pembelajaran kita, dilihat dari geopolitik, itu lihat dari wilayah-wilayah saya kira masih besar disparitas yang ada dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan, gitu ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah gambaran tentang disparitas hasil pembelajaran kita yang saya kira masih sangat bervariasi antar kota, katakanlah DKI Jakarta dengan Papua, misalnya saja antara DIY dengan Papua, yang saya kira menjadi acuan di dalam perspektif perencanaan pendidikan kita, dan ini adalah kondisi yang saat ini ada. Lebih fokus lagi jika kita membandingkan disparitas hasil pembelajaran berdasarkan skor nilai hasil ujian nasional, di mana Jakarta Selatan itu berada di sebelah kanan, sedangkan daerah tertentu di provinsi tertentu, di kabupaten tertentu misalnya saja, TTU itu kalau tidak salah ingat adalah sebuah daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita bandingkan seperti itu, jadi kita bisa membandingkan bagaimana disparitas hasil pembelajaran yang dilaksanakan, dan itu adalah gambaran pendidikan kita, hasil belajar kita pada saat ini. Saya kira seperti tadi saya sampaikan tentang data PISA yang saya kira belum tergambarkan lebih lebih baik.
Ibu, ini kelihatan, Bu Endah? Halo Ibu. Ada yang dipencet di situ Bu Eni? Baik Ibu, iya sudah, ya. Maklumlah, ya. Jarak antara Jakarta dengan Malang saya kira jauh. Iya Pak Cala. Baik, terima kasih Bu. Saya kira ini satu gambaran. Untuk pertanyaan ini Pak, nanti setelah Pak Joko Saryono, monggo Pak Joko Saryono bersiap-siap. Terima kasih Pak Cala, Bapak Cala saya minta untuk ini menunggu sebentar. Berapa menit lagi Bu Eni, Bu Endah? Atau langsung tanya di diskusi Pak Cala? Enggak, nanti. Bu Endah? Bu Endah, saya masih lanjut. Pak Cala bertanya. Pak Cala bertanya. Bu Endah, saya masih berapa lanjut. menit lagi? Berapa menit lagi? Masih diberi waktu masih 15 menit lagi Pak Cala. Oh iya, saya tadi khawatir Ibu biar para peserta ini mendengarkan dengan leluasa seperti apa sebetulnya gambaran kurikulum di era Merdeka Belajar itu. Baik Bu, iya. Terima kasih. Jadi saya kira ini gambarannya tentang silakan dilanjutkan Bapak. Baik Bu, iya. Masih ada waktu banyak. 15 menit. Baik Bu, iya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira hasil studi PISA juga ini memberikan gambaran pada kita tentang standing point mutu hasil pembelajaran kita pada saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif untuk ke depan, saya kira seperti yang kita telah pahami semua, bahwa ada 16 keterampilan abad 21 sebagai kunci yang diperlukan untuk masuk di dalam pasar kerja ini, yang saya kira di dalam perspektif kurikulum 2013 itu kita sudah masukkan di dalam domain literasi, domain kompetensi, domain karakter yang sebenarnya perlu dielaborasi di dalam perspektif bagaimana guru melakukan delivery di dalam proses pelaksanaan di ruang kelas. Saya kira kita juga sudah memahami, mengetahui gambaran di dalam struktur bangunan kurikulum 2013 tentang kompetensi abad 21 ini, di mana anak-anak kita arahkan mempunyai kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Ada 4C yang saya kira selama ini kita kenal untuk diimplementasikan oleh para guru di dalam proses pembelajaran. Kemudian kemampuan literasi yang saya kira mengapa ini dijadikan juga sebagai acuan, dan saya kira ada Prof Joko juga nanti akan menjelaskan bahwa memang di
deretan dunia internasional, kemampuan literasi, kemudian kecakapan-kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh anak didik kita. Dalam struktur bangunan kurikulum ini, di mana di dalam implementasi mata-mata pelajaran itu mengacu pada kontekstualisasi dalam artian bahwa kita berikan pada guru untuk kebebasan, kemampuan untuk mengelaborasi di dalam mengimplementasikan muatan-muatan materi mata pelajaran ini sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Makanya ada diversifikasi dalam konteks ini adalah bagaimana konteks lokal itu juga bisa dimasukkan dalam nuansa proses-proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya. Saya ingin lanjutkan, tapi tertahan Bu Enda. Iya. Masih ada waktu 10 menit. Oh, Bu Enda, ini saya slide-nya tertahan. Oh, tertahan. Oh, iya. Saya khawatir dari sananya. Slide tertahan. Iya, sebentar Pak. Iya. Oh, ini bisa, ya, bisa, ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah memahami bahwa di dalam pengimplementasian ini semua, saya kira kita mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar penilaian. Kemudian dari sana kita mengembangkan struktur mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, RPP, dan sebagainya. Dan hanya beberapa hal yang saya kira terlihat bahwa standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah memang masih perlu di dalam evaluasi kurikulum kita di pusat kurikulum dan perbukuan. Itu saya kira masih perlu dilihat lebih jauh karena ada kadangkala ketidaksinkronan dilihat di implementasi dari bawah, di bawah. Kemudian juga terlihat bahwa standar kompetensi lulusan ini kelihatannya dengan standar-standar lainnya ini perlu relasi harmonis yang saya kira perlu dilihat lebih jauh di dalam hasil kita melakukan evaluasi itu kelihatannya tidak ada ketidakharmonisan di sana. Kemudian di dalam penyiapan silabus RPP dan bahan ajar itu kelihatannya di
tingkat di bawah itu teman-teman kita, teman-teman guru kita itu perlu untuk melakukan elaborasi. Karena apa yang diimplementasikan di bawah itu guru kita itu tidak kelihatannya perlu ada kreativitas yang perlu dikembangkan oleh guru kita untuk mengembangkan silabus RPP ini. Nah, mengapa ini sangat penting? Oleh karena kita sebenarnya sudah punya dokumen dalam acuan kurikulum kita, tetapi yang menjadi beberapa hal yang saya kira perlu dilakukan pembenahan adalah bagaimana mengimplementasikan di dalam ruang kelas ini. Karena dalam perspektif teoritisnya, di learning circle ini, di siklus pembelajaran ini, itu saya kira sudah jelas bahwa kurikulum yang ada ini, itu saya kira itu perlu diimplementasi. Nah, proses-proses implementasi, proses-proses delivery yang ada di bawah ini, itu yang kita masukkan tadi bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan. Proses delivery ini saya kira kalau kita melihat dari sisi black box system, saya kira berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu di antaranya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah pemberian kebebasan pada guru kita untuk melakukan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi baru untuk mengembangkan RPP, untuk mengembangkan lebih jauh silabi yang telah disiapkan tadi. Tidak serta-merta apa yang ada itu diimplementasikan lebih jauh. Mengapa demikian? Karena ketika kita kembali melihat pada kerangka kurikulum 2013 tadi, perspektifnya adalah pada perspektif mata pelajaran, perspektif kontekstualisasi, perspektif kompetensi. Jadi saya kira memang dibutuhkan juga adalah wawasan kemampuan dari para guru kita untuk melakukan delivery tadi. Nah, saya kira ini apa yang kita lakukan pengujian dalam artian melakukan kajian pada tahun kemarin di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, itu masih terlihat kelihatannya bagaimana guru ini mengimplementasikan lebih jauh di dalam proses-proses pembelajaran di ruang kelas. Nah, saya kira inilah yang masih membatasi para guru kita karena mereka masih banyak mengacu pada apa yang telah disiapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Jadi kelihatannya fleksibilitas di dalam mengimplementasikan acuan untuk pembelajaran di ruang kelas ini yang perlu diberikan ruang gerak yang besar. Mengapa demikian juga? Saya kira kajian dari AEF, Education Endowment Foundation, itu memperlihatkan bahwa proses-proses yang dilaksanakan oleh guru kita di dalam delivery pembelajaran merupakan sebuah hal penting. Kalau kita lihat dalam sisi bagaimana efektivitas dan cost daripada strategi-strategi pembelajaran, strategi-strategi untuk implementasi di bidang pendidikan ini, memperlihatkan bahwa hasil dicapai akan besar
ketika proses pendampingan pada anak didik kita itu dilaksanakan dengan efektif. Kos yang dikeluarkan itu sangat minim, tetapi hasil yang diperoleh itu optimal sifatnya. Oleh karena itu saya kira peran daripada guru kita untuk melayani anak didik kita di dalam proses delivery ini penting. Proses-proses inovasi, proses-proses kreativitas yang perlu dibangun oleh para guru kita di dalam memahami subjek anak didik kita didampingi di dalam proses-proses pertumbuhan dibandingkan dengan melakukan intervensi pada aktivitas kegiatan yang sifatnya hard. Kelihatannya nilai yang diperoleh itu malah kecil dibandingkan dengan kos yang dikeluarkan. Nah, saya kira studi ini juga sangat menarik untuk memberikan acuan kita. Jadi kalau saya melihat dua slide ini merupakan slide yang sangat penting di dalam mengimplementasikan kurikulum kita kepada anak didik kita di dalam pencapaian hasil belajar. Yang kedua adalah bagaimana peran otonomi saya kira bagi guru di dalam mengembangkan, di dalam mencoba mengembangkan kreativitas di dalam proses-proses inovasi pembelajaran di ruang kelas. Nah, saya kira ini juga merupakan sebuah strategi yang saya kira perlu dikembangkan oleh guru kita di dalam pencapaian hasil belajar dan di dalam mengimplementasikan kurikulum yang saya kira kita telah miliki saat ini. Sebaik apapun juga kurikulum yang dibuat di dalam dokumen, tetapi kalau tidak diimplementasikan dengan efektif, hasilnya juga akan tidak efektif. Oleh karena itu saya kira pengalaman yang saya selama ini mengikuti di Pusat Kurikulum dan Perbukuan memperlihatkan bahwa hal yang paling penting saya kira bagi guru kita adalah bagaimana pemberian otonomi, pemberian keluasan, fleksibilitas bagi guru untuk mengembangkan kreativitas mereka. Oleh karena itu saya kira prasyarat kondisional yang harus dimiliki adalah bagaimana guru punya komitmen yang tinggi, bagaimana guru mempunyai integritas yang tinggi, bagaimana guru mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai yang harus di-delivery pada anak. Apa ini perlu dimiliki seperti itu. Oleh karena guru-guru kita saat ini itu bersama di dalam ruang kelas dengan para anak didik kita yang anak didik pada zaman yang saya kira sangat berbeda. Ketika pengetahuan yang diperoleh oleh guru kita itu saya kira sudah sangat berbeda sekali. Walaupun saya kira secara prinsip-prinsip pengetahuan itu tetap sama, tetapi bagaimana strategi, bagaimana kiat, bagaimana intervensi yang harus dilakukan, itu merupakan sebuah hal yang penting dipahami oleh para guru kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita sudah pahami ketika Bapak Presiden dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang pada tahapan kedua, kita diminta untuk melakukan inovasi-inovasi dan saya kira
fokus daripada Bapak Presiden adalah pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu saya kira dalam perspektif pendekatan sistem, ketika kita melihat pada pengembangan sumber daya manusia, maka saya kira core-nya pada pendidikan dan seperti tadi saya pertama kali di slide pertama, maka dibutuhkan inovasi-inovasi baru di dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan mendukung program Bapak Presiden. Nah, dan saya ingat juga, mohon maaf, saya masih mengingat waktu saya masih menjabat Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada rapat pimpinan pertama Pak Menteri itu ada 3 hal penekanan yang penting menurutnya adalah bahwa dalam perspektif pendidikan membawa perubahan paradigma pendidikan itu perlu dilaksanakan. Katakanlah mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana supaya kurikulum ada kontinuitas kurikulum yang dikembangkan dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Kemudian juga dukungan dalam hubungannya dengan pendidikan guru. Karena itu kalau kita melihat 3 hal penekanan Pak Menteri waktu itu adalah pelibatan guru di dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana pelibatan secara penuh guru ini di dalam proses-proses pembelajaran. Ini berarti memberikan ruang gerak yang besar bagi guru di dalam mendesain proses pembelajaran. Saya kira kita dalam perspektif manajemen pendidikan, kita pahami guru adalah manajer di dalam ruang kelas. Itu berarti bahwa pemberian ruang gerak yang besar sebagai seorang manajer di dalam ruang kelas untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dalam bentuk gerakan pembaruan pendidikan. Saya kira program-program yang dilaksanakan oleh Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini berkenaan dengan gerakan pembaruan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan merupakan agenda real masyarakat, keterlibatan, kolaborasi, keikutsertaan masyarakat seperti katakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam hubungannya dengan pendidikan ini. Tanggung jawab salah satu di antaranya adalah masyarakat. Dalam perspektif ini, acuannya adalah memberikan ruang yang besar pada guru untuk melakukan inovasi-inovasi. Oleh karena itu saya tadi menceritakan lebih jauh peran guru di dalam melakukan inovasi. Pentingnya guru untuk berinovasi. Nah, saya kira dalam kurung istilahnya yang saya catat itu adalah ingin melakukan perbaikan pada regulasi yang dianggap membatasi ruang gerak guru untuk melakukan inovasi. Kemudian memberikan resource sumber-sumber yang saya kira dibutuhkan para guru. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan ini, saya kira seperti saya sampaikan pada acuan tadi, peran teknologi, IT, itu saya kira besar perannya di dalam mendukung proses-proses inovasi yang diberikan oleh guru ini. Oleh karena supporting dalam hubungannya dengan
peningkatan dari sisi kemampuan kualitas IT bagi guru. Studi yang dilakukan oleh Puslitjak kemarin misalnya saja tentang belajar dari rumah di dalam masa pandemi COVID-19 ini, salah satu kendala dalam hubungannya dengan efektivitas pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah adalah kemampuan guru dalam penggunaan digital tadi. Nah, oleh karena itu, saya kira ini sebuah catatan penting kita di dalam penggunaan digital di dalam proses-proses pembelajaran. Jadi, ada beberapa presentasi yang diperlihatkan di dalam studi Puslitjak tentang proses belajar dari rumah dengan belajar jarak jauh itu tadi. Itu kelihatannya kendala salah satu di antaranya adalah kemampuan menggunakan sistem digital oleh para guru kita. Nah, ini saya kira sebuah hal penting, catatan kecil. Nah, oleh karena itu saya kira ketika nanti bagaimana kurikulum ini, saya kira IT ini memang harus menjadi acuan kita. Tetapi dalam perspektif kurikulum tahun 2018 kemarin, saya kira kan kita sudah menginsersi mata pelajaran informatika di dalam struktur kurikulum kita. Kita sudah memasukkan mata pelajaran informatika ini sebagai, walaupun masih menjadi mata pelajaran pilihan, tetapi itu adalah merupakan acuan eksistensi bagaimana teknologi informasi ini perlu diperhatikan di dalam mengantar anak didik kita dalam mengikuti kompetisi di abad 21. Yang lain adalah kurikulum. Jadi satu catatan kecil dari Pak Menteri waktu itu saya catat adalah bahwa kita coba melihat kurikulum kita, apakah itu berdasarkan pilihan peminatan anak didik. Jadi kurikulum yang kita implementasi saat ini, kurikulum 2013 itu di dalam implementasinya berdasarkan pada kebutuhan peminatan anak didik tadi. Sama dengan memasukkan informatika, mata pelajaran informatika di dalam struktur kurikulum kita pada tahun 2018 itu kita masih membuatnya sebagai pilihan, sebagai peminatan. Pilihan peminatan itu pertama karena memang anak didik itu memilih. Kemudian kedua kita masih ada constraint pada kesiapan kita di dalam pelaksanaan implementasi informatika di satuan pendidikan. Yang keempat dalam hubungannya dengan 3 hal pokok yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah kampanye untuk melakukan perubahan mindset berpikir dalam hubungannya dengan pemahaman tentang pendidikan ini. Dan disadari bahwa seperti katakan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini tidak hanya selalu dari sekolah, tetapi juga dari masyarakat, juga dari orang tua. Oleh karena itu, keterlibatan daripada orang tua, keterlibatan daripada masyarakat di dalam proses perubahan pendidikan ini adalah sebuah hal yang wajib untuk menyiapkan anak didik kita pada masa depan. Bisa dipercepat, Bapak? Oh, baik. Ya, malah yang terakhir slide-nya yang lebih menarik barangkali. Oh iya. Oh iya. Baik, iya.
Iya, terima kasih. Jadi Ibu, saya kira ini visi misi apa namanya yang di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan arahkan adalah beriman untuk visi beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdasarkan identitas nasional kebudayaan kita, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, mengarahkan pada misi mewujudkan pendidikan dan sebagainya. Kemudian saya kira kita sudah paham semua tentang merdeka belajar dan ada pokok-pokok kebijakan yang saya kira memang arahnya semua diarahkan seperti tadi pada 3 hal pokok yang dikembangkan pada ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, pada RPP yang seefisien mungkin. Jadi sebenarnya itu hanya gambaran kalau hanya 1 halaman, tetapi saya kira kalau seperti Ibu Enda, Prof. Markus kalau mengajar, saya kira tidak perlu 1 halaman, saya kira setengah halaman pun juga saya kira sudah cukup. Saya kira itu sangat bergantung pada guru yang saya kira menyampaikan seperti itu. Ini adalah kebijakan-kebijakan diarahkan pada anak didik kita pada konteks pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Jadi ke depan nantinya untuk penyiapan anak didik kita dalam pencapaian kompetisi di keterampilan abad 21 ini, di abad 21, maka anak didik kita diharapkan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, saya mengutip konsep ini yang saya kira teman-teman di Pusat Kurikulum dan Perbukuan masih memperbincangkan juga masih hingga saat ini, diarahkan ke depan nantinya bahwa anak didik kita mempunyai kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita sudah pahami berdasar ketuhanan yang Maha Esa sampai pada acuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu dielaborasi lebih operasional bahwa pelajar Pancasila adalah anak didik kita yang berakhlak mulia, anak didik yang punya kemampuan untuk mandiri, anak didik yang punya nalar kritis, anak didik yang punya acuan kebinekaan global, anak didik yang punya kemampuan untuk gotong royong, anak didik yang kreatif. Jadi kurikulum, arah pengembangan kurikulum kita adalah simple dan simple dalam artian mudah diimplementasi di satuan pendidikan. Guru mudah memahami, guru bisa mengelaborasi, guru bisa berinovasi dalam implementasi kurikulum. Dan kurikulum kita arahnya pada menjawab tantangan masa depan. Oleh karena itu terakhir saya memperoleh gambaran yang sementara ini masih dikaji adalah bahwa apa yang menjadi acuan di dalam kajian evaluasi implementasi kurikulum yang kita laksanakan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, kelihatannya
adalah perlunya para guru kita diberikan kebebasan untuk mendelivery muatan-muatan kurikulum di dalam proses implementasi di ruang kelas. Oleh karena itu teman-teman, terakhir di pusat kurikulum dan perbukuan, yang karena memang tugas kami di pusat kurikulum dan perbukuan adalah menyiapkan kurikulum masa depan, menyiapkan buku masa depan, bahan pembelajaran masa depan, karena acuan di dalam undang-undang sistem perbukuan mengamanatkan seperti itu. Dalam konteks pembelajaran juga diamanatkan bahwa dalam konteks bahan-bahan pelajaran tidak hanya pada mengacu pada buku, tetapi juga pada konteks sumber belajar itu tidak hanya mengacu pada buku, tetapi juga mengacu pada konteks lain. Nah, dalam konteks ini, di dalam kerangka kurikulum, saya kira pemerintah pusat membuatkan semacam acuan besar, sedangkan sekolah di satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam hubungannya dengan bagaimana pencapaian tujuan sekolah, bagaimana kebijakan sekolah dalam hubungannya dengan kontekstualisasi, karena bagaimanapun juga dalam hubungannya dengan konteks keindonesiaan yang saya kira sangat beragam. Oleh karena itu saya kira kontekstualisasi itu perlu eksplisit diimplementasikan di dalam implementasi di ruang kelas. Saya kira tidak mungkin misalnya saja di dalam mata pelajaran sejarah misalnya saja. Kemudian kita sampaikan pada anak didik kita, itu tidak sesuai dengan konteks lokal. Kita memberikan contoh. Saya kira di konteks di kementerian kita dikembangkan, dirumuskan tentang profil pelajar Pancasila seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian semacam blueprint, program kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh anak didik kita dilihat dari tahapan perkembangan anak, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dan assessment yang saya kira dibuatkan semacam blueprint-nya. Kemudian guidelines dalam hubungannya dengan buku teks, perangkat ajar yang hanya sebagai sebuah contoh barangkali seperti itu. Kemudian itu diimplementasikan di satuan pendidikan sehingga nanti satuan pendidikan itu bisa mengelaborasi dan bisa menggunakan juga bahan-bahan ajar sesuai dengan konteks lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dalam perspektif ini adalah hal-hal yang sifatnya minimum standar. Semacam guidelines, panduan, kemudian dikembangkan di satuan pendidikan. Penting, saya kira dasar acuannya kita tadi sudah mengikuti alur berpikir demikian, sehingga di dalam pengembangannya itu diberikan kesempatan pada sekolah, pada satuan pendidikan, pada guru, pada kepala sekolah, pada pengawas, untuk saya kira bisa memberikan kontribusi di dalam proses-proses perencanaan di sekolah.
Nah, saya kira semua ini kita lakukan adalah kita berharap akan terjadi perubahan budaya belajar sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang perubahan mindset berpikir dalam hubungannya dengan perspektif pendidikan ini, itu adalah merupakan tujuan yang saya kira merupakan hal yang sangat penting. Ya, seperti katakan oleh Bapak Pendidikan kita, dalam perspektif pendidikan ini, perspektif holistik, keutuhan adalah merupakan sebuah hal yang penting untuk dikembangkan. Saya kira itu Bu Endah, beberapa item-item sebagai bahan pemicu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kurikulum yang saya kira perlu diimplementasikan dalam suasana inovasi, suasana kreativitas yang diberikan pada guru kita di satuan pendidikan. Dan saya kira memang dari sisi perspektif teoritis, seperti yang disampaikan oleh Carl Rogers dalam Freedom to Learn, saya kira ini adalah pemberian kemerdekaan belajar bagi anak didik kita. Dan saya kira dalam perspektif teori, dalam bidang psikologi, saya kira adalah memberikan kebebasan yang lebih besar ruangnya dalam mengacu tujuan dalam perspektif self-regulated learning.